Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliun Dirahusma. Adapun maksud dalam video ini, saya ingin memenuhi mata kuliah sejarah sastra dengan dosen pengampu Rika Kustina MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Angkatan 66. Lahirnya Angkatan 66 ini melakukan pendobrokan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran. Penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair pengarang cendekiawan yang telah lama dijajah, dan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Konsep Angkatan 66 adalah Pancasila, yang sesuai dengan isi manifest kebudayaan, yang telah diselewengkan penjabat pemerintah yang tidak bermoral, kecuali moral untuk dirinya sendiri. Akibat dari politik yang dijalankan tanpa perhitungan itu adalah masyarakat. Masyarakat mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Sehingga terjadilah aksi G3OS yang membuka kedok ketidaksewajaran Partai Komunis. Tetapi aneh bin ajaib, 6 jenderal mati mengenaskan sebagai korban. Aktivitas Gestapo telah mengaku di depan mahkamah militer yang luar biasa. PKI tidak dibubarkan sebagaimana partai-partai yang disangka terlibat pemberontakan. Setelah itu, hubungan luar negeri makin buruk setelah tegang makin Amerika, Inggris, dan beberapa negara barat lainnya diinvestasikan dengan Malaysia yang berujung pada keluarnya Indonesia dari PBB. Maka setelah kejadian G3OS, hubungan Indonesia dengan negara komunis pun memburuk. Puisi Angkatan 66. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada saat ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang pada Orde Lama. Salah seorang penyiar terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri-ciri puisi pada periode ini, yang pertama, isi diangkat lebih penting daripada bentuk dan bahasa yang bebas. Yang kedua, kebanyakan bertema berlawanan melawan tirani. Dan yang ketiga, beraliran idealisme. Selanjutnya adalah drama Angkatan 66. Pada periode ini, Mutakhir Barante IM dan Tikanje menjadi peran sangat menonjol. Terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita, antiplot, dan non-linear. Tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis. Penulis-penulis drama yang terkenal antara lain Rendra Arifin, Noer Putuwijaya, dan Rian Tiarno. Selanjutnya kita membahas tentang prosa Angkatan 66. Ciri-ciri prosa pada periode ini adalah yang pertama tema, yang kedua isi lebih umum, yang ketiga standar budayaan lebih umum, yang keempat idealisme, dan yang kelima kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti bujangan baru, tetapi tidak pendek seperti Angkatan 45. Dan sastrawan pada angkatan ini, yang pertama A.A. Nasir, yang kedua Toha Mokhtar, yang ketiga Mangun Wijaya, yang keempat Iwan Simatupang, yang kelima Mokhtar Lubis,
Yang keenam, Mariange Katopo. Yang ketujuh, Ajib Rosidi. Yang kedelapan, Motingo Bushi. Dan yang terakhir adalah Nunghoro Noto Susanto. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, pada tahun 1970, Haji B. Yasin diadili majalah yang memimpinnya, dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Yang kedua, pada tahun 1973, Sutarji Kazum Bakri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran rawangan dan MS Hutanggalung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Dan yang keempat, pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nama tokoh sastrawan angkatan 70-an. Yang pertama ada Putu Wijaya, dan yang kedua Sutarji Kazum Bakri, yang ketiga Arifin Senoer, yang keempat Danarto, yang kelima Iwan Simatupang, yang keenam Budi Dharma, ketujuh Taufik Ismail, kedelapan ada Umar Khayyam, yang kesembilan adalah Umar Wijoyo, dan yang terakhir adalah Kunto Wijoyo. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang jenis karya sastra angkatan 70-an. Dalam jenis karya sastra 70-an terdapat yang pertama puisi. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu bukan pada model. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional dan terdapat juga ciri-cirinya. Dan yang kedua, dalam puisi terdapat struktur fisik. Dan yang ketiga, dalam puisi terdapat struktur tematik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.